Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, Tiga Usman. How are you today? Yes, you're fine ya. Always be fine. Okay, today is Thursday. Hari ini adalah hari Kamis. So it's time to English. Waktunya belajar bahasa Inggris. Nah, for today's material, untuk materi hari ini, we are going to review Unit 1. Jadi untuk hari ini kita akan mereview atau membahas kembali di Unit 1, especially about grammar. Terlebih lagi tentang grammarnya. Nah, di sini kalian sudah bisa lihat di Unit 1 itu ada 2 grammar. Yang pertama like atau don't like ditambah verb in, dan yang berikutnya ada have to atau has to ditambah infinitive. Jadi nanti ada 2 grammar seperti ini di dalam Unit 1. Sekarang sebelum bisa dibahas lebih lanjut, kita lihat di pojok yang sebelah sini ya. Ini adalah macam-macam subjek yang berkali-kali misalnya selalu ulang. Kalau di dalam bahasa Inggris ada 7 subjek. Yang pertama ada I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, dia binatang atau benda. Itu ke-7 macam subjek atau kata ganti orang di dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kalau kalian sudah ingat apa saja itu subjek, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama adalah ini tentang suka dan tidak suka. Contoh, saya suka berenang. Mereka tidak suka membaca buku. Contoh lagi, aku dan ibuku tidak suka berjemur di pantai. Nah, seperti itu contoh untuk bahasa Indonesianya. Sekarang kita masuk ke bahasa Inggris. Suka bahasa Inggrisnya adalah like. Tidak suka bahasa Inggrisnya don't like. Nah, di sini sudah pernah menjelaskan kalau untuk subjek dia laki-laki, dia perempuan, dan dia binatang atau benda, mereka bertiga sukanya makan es. Maka untuk he, she, dan it harus ditambah Kalau like atau don't like untuk subjek I, you, they, dan juga we. Nah, seperti ini ya, berpikir lagi ya. Oke, sekarang kita masuk ke aturannya ketika kalian menulis aku tidak suka, mereka suka, bla bla bla. Nah, kita lihat subjek. Berarti hal pertama yang harus kalian tulis adalah subjeknya dulu. Subjeknya apa? Bisa I, you, they, we, he, she, atau dan it gitu ya. Subjeknya siapa? Lalu ditambahkan like untuk subjek I, you, they, we, atau ditambahkan likes untuk subjek he, she, dan it. Kalau tidak suka I, you, they, we memakai don't like. Kalau he, she, dan it tidak suka memakai doesn't like. Lalu setelah itu ditambahkan kata kerja yang ditambahi ing di belakangnya. Contohnya, saya suka membaca buku. Saya bahasa Inggrisnya apa? I. Suka bahasa Inggrisnya apa untuk I? Like. I like membaca apa? Read. Harus ditambahkan ing jadi tadi apa? Buku. Tinggal ditambahkan I like reading a book. Gitu ya, paham? Nah, ini untuk rumusnya. Sekarang misalnya punya 3 contoh kalimat. Perintahnya adalah lingkari atau pilih jawaban yang benar. Kalian harus ingat, setelah subjek lalu ditambahkan like atau likes untuk suka, atau ditambahkan don't atau doesn't like untuk tidak suka, dan terakhirnya ditambahkan kata kerja yang diimbuhi in di belakangnya. Sekarang kita lihat nomor 1. You like play or playing game. Nah, sekarang di sini misalnya minta kalian untuk memilih yang play atau yang playing.
Kita lihat rumusnya. Oh, setelah like atau likes ini dia harus kata kerja bertambahi atau ing. Berarti jawabannya mana? You like play atau you like playing? Ya, good. Jawaban yang betul adalah playing. Dilingkari atau dipilihlah jawaban yang betul. Sekarang nomor 2. She doesn't like. Dia perempuan tidak suka writing atau write. Sama-sama artinya menulis. Story artinya cerita. Dia perempuan tidak suka menulis cerita. Setelah doesn't like, harus bentuk apa kata kerjanya? Writing atau write? Dilihat di kotaknya. Oh, writing. Berarti yang writing jawabannya ya, yang ini. Oke, sekarang yang terakhir. They love walk atau walking to school. They bahasa Inggrisnya apa? Mereka. Love ini sama saja suka artinya atau like sama. They love, mereka suka berjalan ke sekolah. Kira-kira setelah love atau like ditambahi apa? Verb 1 seperti biasa atau verb in? Lihat rumusnya, verb in. Nah, itu dia. Jadi untuk yang pertama kalian cukup memilih mana yang jawaban yang betul. Kalian bisa lihat di rumusnya yang biasanya kotakin. Nih ya, jadi setelah like atau likes untuk suka, don't like atau doesn't like untuk tidak suka, setelah ini ditambahi kata kerja berimbuhan in. Seperti itu untuk bahasan yang pertama. Nah, yang suka atau tidak suka sudah selesai, kita masuk ke sini. Yang sebelah kiri ini adalah tentang have to atau has to, yang artinya keduanya ini artinya harus ditambahkan infinitif. Infinitif itu apa? Kata kerja. Kata kerja tidak ditambahin ing, tidak ditambahin s, pokoknya tidak ditambahi apapun. Kata kerja bentuk pertama. Sekarang misalnya sudah ada rumusnya, subject. Selalu diawali dengan subject. Subjeknya yang 7 tadi ya, yang I, you, they, we, he, she, dan it. Subjeknya ditambah have to untuk subjek siapa yang tidak suka s. Good, betul ya. I, you, they, dan we. Sekarang has to untuk subjek yang suka s. Siapa? He, she, dan it. Nah, ini ya. Infinitif adalah kata kerjanya. Contoh. Nah, mereka harus belajar. Mereka bahasa Inggrisnya apa? Good, they. Kita lihat kalau they pakainya apa ya? Have to atau has to? They suka s atau nggak suka s? They tidak suka s, berarti pakai have to. They have to belajar apa? Study. Langsung, they have to study. Mereka harus belajar. Sekarang lagi. Sabrina harus bernyanyi. Sabrina, dia laki-laki, dia perempuan atau siapa? Oke, Sabrina adalah dia perempuan ya. Berarti boleh dituliskan Sabrina atau she, sama saja. Sekarang kita lihat, untuk she harus pakai have atau has. Kalau she kan suka s, berarti pakainya yang mana? Has to. She atau Sabrina has to bernyanyi apa bahasa Inggrisnya? Sing. Langsung aja, she has to sing. Sabrina atau dia perempuan harus bernyanyi. Nah, seperti itu contohnya, gitu ya. Oke, nah sekarang misalnya punya 2 contoh pertanyaan, yaitu perintahnya untuk kalian menyusun kata acak ini menjadi satu kalimat yang sempurna. Nah, cara yang pertama, lihat rumus yang misalnya sudah dikotakin. Yang pertama harus kalian tulis sama seperti sebelumnya, yaitu harus subjeknya dulu. Subjeknya siapa dari pilihan ini? Have, we, uniform, to, wear, atau school. Oh, subjeknya ada we, tulislah di sini we. Oke, we-nya kalau sudah boleh dicoret. We. Sekarang setelah subjek ditambahkan ini have to atau has to. Kita lihat saja. We dia suka s atau tidak? Oh, tidak suka s, berarti di sini sudah ada have, tulis have. Oke, sudahnya coret. Have to. Oh, setelah have harus ada to. To-nya setelah have. Oke. Langsung infinitif. Infinitif adalah kata kerja. Kira-kira kata kerjanya yang mana? Uniform, seragam.
Wear, memakai. School, sekolah. Berarti yang mana kira-kira? Wear, karena wear ini adalah kata kerja dari memakai, ya. Jadi wear, langsung deh. Uniform school, seragam sekolah. Dibalik schoolnya dulu, barulah uniform yang terakhir. Nah, seperti ini ya. Jadi, we have to wear school uniform. Kita harus memakai seragam sekolah. Itu artinya untuk nomor 1. Sekarang lanjut ke latihan yang terakhir. He, the dog, wash, has to. Subjeknya dilihat dulu siapa? Oh, sudah ada jelas. He. Tulislah di sini. He. Oke. Setelah he, apa? Have to atau has to? Kalau dia he itu suka s. Ini ada he, berarti pakailah has. Oke. Has-nya ada ya, betul ya? Dicoret. Sekarang setelah has harus to. To. Oke. Langsung deh. Kata kerja. Kata kerjanya yang mana? The dog, seekor anjing, atau wash, mencuci, atau bisa memandikan. Apa coba? Wash, karena wash adalah kata kerja dari mencuci atau memandikan. Sekarang yang terakhir yang belum ditulis apa? The dog. Tinggal tulis lagi yang terakhir. Nah, ini dia. He has to wash the dog. Dia laki-laki harus memandikan seekor anjing. Nah, itu merupakan contoh kalimat atau latihan kalimat dari have to dan has to yang berarti harus, ya, dari kedua grammar. Nah, jadi di unit 1 ini kalian fokusnya ke yang pertama, suka atau tidak suka, dan yang kedua itu adalah harus. Ya, nah setelah ini akan misalnya share satu link yang berupa latihan kalian mengenai dua materi ini. Nah, jadi untuk hari ini kalian cukup memperhatikan saja video yang misalnya share ini, dan kalian boleh mendalaminya di rumah secara mandiri. Dan di hari Senin depan yang misalnya sharekan link latihannya, kalian maksimal dikumpulkan malam hari ya. Senin malam jam 9 malam terakhir dikumpulkan. Nah, terus untuk hari Kamis depannya kita akan mengadakan PH untuk unit 1 gitu ya. Jadi di hari Senin depan tidak ada Zoom atau video pembelajaran, diganti dengan kalian belajar mandiri dan juga mengerjakan latihan soal yang bisa dikasih melalui Google Form. Kalau misal tidak ada pertanyaan atau misal masih bingung, kalian bisa tanyakan Japri ke misalnya ya melalui WA. Dan oke, that's all from me. Cukup sekian dari Miss Hani for today untuk hari ini. Thank you very much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.